Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keimanan, kesehatan dan kenikmatan. Salawat dan salam semoga kita tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi seluruh umat, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Naufal Kazimi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mewakili takbir masjid Ukhuwah Islamiyah menyampaikan rangkaian pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah bertepatan dengan 17 Juni 2024. Waktu pelaksanaan sholat Idul Adha pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai khotib yakni Profesor Dr. Muhammad Lutfi Zuhdi, MA PhD, selaku Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya dan juga Ketua UI Hall Center. Yang bertindak sebagai Imam Al-Ustaz Muhammad Muhammad Wijoyo, MA Al-Hafiz, selaku Imam Rawatib Masjid Ukhuwah Islamiyah. Dan untuk bilang yakni Saudara Salmina Al-Wasi, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Himbauan dari para jemaah yang pertama untuk mengisi terlebih dahulu software depan yang masih kosong, menonaktifkan handphone atau mengaktifkan mode silent demi ketertiban sholat Idul Adha. Yang kedua, untuk memberi kesempatan kepada para jemaah yang ingin beramal, kotak amal dapat mulai digeser dari jemaah yang berada di tangan sholat. Dan yang ketiga, informasi pelaksanaan acara. Yang pertama yakni sambutan pembuka oleh Kiai Haji Ahmad Solehan MSI selaku Ketua Pelaksana Masjid Ukhuwah Islamiyah. Dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat Id dan khutbah, dan juga dilanjutkan dengan
pilihan Tuhan Tuhan. Terakhir, marilah bersama-sama kita doakan saudara-saudari kita yang sedang sakit agar diberikan kesembuhan, yang sedang menghadapi kesulitan agar dilapangkan, dan kita semua diberikan keimanan sampai akhir hayat. Ala hadhihi wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الواحد إلى آخر الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Yang kami hormati Profesor Dr. Muhammad Lutfi Zuhri, Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, yang juga akan menjadi khatib Sholat Idul Adha 1445 Hijriah yang telah hadir bersama kita, para jamaah pelaksanaan sholat Idul Adha yang kami muliakan. Sebelum kita mulai pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah, ada beberapa maklumat yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, pelaksanaan sholat Idul Adha akan kami laksanakan pada pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah begitu masuk pukul 7 maka kita akan memulai sholat Idul Adha. Kaifiahnya adalah sholat Idul Adha akan diawali dengan takbir banyak 7 kali pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali. Di sela-sela itu jamaah bisa membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka jamaah yang lebih nyaman dan khusyuk yang mana. Setelah itu, setelah selesai 2 rakaat pelaksanaan sholat, berkenan seluruh jamaah mengikuti rangkaian dengan mendengarkan secara khusyuk khatib yang akan menyampaikan khutbah dengan tema akhlak sebagai peradaban oleh Profesor Dr. Muhammad Lutfi Zuhri
sampai akhir, dan mudah-mudahan bisa tenang dan bisa berdiam bersama-sama di masjid ini untuk sama-sama khidmat mendengarkan khutbah dan diakhiri dengan musyawarah. Kami berharap semua jamaah bisa bersama-sama untuk sampai selesai mengikuti khutbah Idul Adha. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia juga menerima dan menyalurkan hewan kurban dari para jamaah dan mitra. Pada kesempatan kali ini kita akan menyembelih 9 sapi dan 12 ekor kambing. Kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah keluarga besar yang bersama-sama mempercayakan pelaksanaan pemotongan dan distribusi kepada Masjid Ukhuwah Islamiyah bersama dari Bapak Profesor Dr. Ari Kuncoro, Rektor Universitas Indonesia, Bapak Profesor Dr. Dedi Jadi, Wakil Rektor Bidang Aset dan SDM, dari Vokasi Universitas Indonesia, dari UI CSG, dari BPKH, dari Mabes Polri dan lain-lain. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu semangat Idul Adha adalah semangat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat rela berkorban untuk menunjukkan kehambaan kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang taat. Mudah-mudahan momentum Idul Adha ini mampu meningkatkan kita pada pengorbanan Nabi Ibrahim yang mengorbankan anak terkasihnya Nabi Ismail alaihissalam. Mari kita sama-sama berdoa, berharap rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita senantiasa dalam limpahan taufik, hidayah, pertolongan dan rahmat-Nya, sehingga hidup kita senantiasa selamat di dunia, selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian mengantar dari kami. Atas segala kekurangan dan ketidaknyamanan dalam melaksanakan Idul Adha, kami selaku ketua pelaksana Masjid Ukhuwah Islamiyah mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan segalanya kita niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sambil menunggu, kita sama-sama berdiam diri untuk jangan lupa meniat iktikaf di masjid ini. Berlimpah pahala karena berlimpah nikmat, double nikmat yang kita lakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
diluruskan, dirapatkan, dirapikan dari sana. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك
الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا هو البلاء
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم حل الله لكم فيه الطعام. Subhanallah bukratan wa asliha. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi fadlihi wa rahmatihi tafaqqul makhluqun. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala ni'amihi wa ala'ihi mutatabi'at wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fil rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin wa qudratan lis-sa'ilin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa amila bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa fil hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ma bu'ithu litamima makarimal akhlaq aw fi riwayatin litamima sholihal akhlaq. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walhamdulillahi katsiran, subhanallahi bukratan wa asila. Para hadirin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini marilah kita bersama-sama bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah-Nya, di mana pada Idul Adha ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di dalam sholat yang mulia ini. Para hadirin rahimakumullah, tema utama dari khutbah ini adalah
terkait dengan akhlak mulia atau akhlakul karimah. Terkait dengan akhlak mulia ini di dalam pembangunan peradaban ataupun akhlak mulia adalah kunci peradaban. Para hadirin rahimakumullah, seakan-akan akhlak mulia adalah sesuatu yang remeh-temeh di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhlak mulia itu sangat luas sekali, bukan hanya makan dengan tangan kanan, jalan di pinggir kiri ya kalau di Indonesia, kalau di negara barat mungkin di sebelah kanan dan lain sebagainya. Tetapi akhlak ini merupakan tatanan kehidupan yang diatur untuk keselarasan antara kehendak langit dan kehendak dunia. Oleh karena itu, akhlak adalah kunci pembentukan peradaban. Seorang penyair Mesir yaitu Ahmad Shawqi, seorang penyair yang sangat ternama, beliau mengatakan dalam salah satu puisinya, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Jadi tolak ukur di dalam melihat sebuah keberhasilan sebuah peradaban itu dilihat dari akhlak. Kalau akhlak itu sudah tidak ada dalam sebuah kehidupan peradaban manusia, maka sebetulnya peradaban itu sudah hilang dari masyarakat tersebut. Ini bisa diartikan secara real, tapi bisa juga diartikan secara simbolis. Artinya kalau real, memang akhlak itu adalah kunci peradaban. Tanpa akhlak tidak bisa dibangun, dan jika itu hancur maka negara itu akan hancur. Tetapi bisa juga dimanakan simbolis, yaitu artinya negara sehebat apapun jika akhlaknya buruk, itu juga artinya sudah hancur peradabannya. Para hadirin rahimakumullah, di dalam konteks bernegara, akhlakul karimah ini bisa diejawantahkan dalam bentuk atau dalam 4 kriteria. Yang pertama adalah supremasi hukum, kemudian yang kedua adalah kebebasan individu, dan yang ketiga adalah accountability atau bentuk akuntabilitas, yang keempat adalah keadilan sosial. Ini adalah sebuah kriteria dan tolak ukur untuk seluruh negara, baik negara itu yang mengaku negara muslim maupun negara non muslim. Karena akhlak itu tidak memandang siapa mereka, manakala aturan yang sifatnya umum dan itu dipahami oleh semua masyarakat Indonesia. Di dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Islamity Index yang berkantor di Amerika, itu melakukan penelitian terhadap negara-negara di dunia, yaitu seluruh negara di dunia, yaitu sekitar 145 negara dunia. Ternyata di dalam indeksasi tersebut nomor 1 sampai nomor 10 atau nomor 40 malahan, tidak ada satupun negara yang mengatasnamakan negara Islam masuk di dalam indeks ini. Para hadirin rahimakumullah, pilihan pertama adalah keadilan. Keadilan adalah merupakan pilihan utama dalam masyarakat dan berpolitik, bahkan di dalam kehidupan masyarakat Islam, yang itu yang didengung-dengungkan dan disampaikan oleh para tokoh serta Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran sendiri banyak sekali perintah untuk melakukan tindakan secara adil. Salah satunya adalah surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik bagimu. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Keadilan adalah tonggak kepemimpinan yang diangkat paling tinggi dan harus diangkat tinggi oleh para pemangku kepentingan, khususnya umat Islam. Dalam hadis sahih dinyatakan bahwa
Rasulullah sendiri menyontohkan bagaimana melakukan keadilan di dalam pemerintahannya. Hadis ikut yaitu innama ahlakal ladina qablakum annahum kanu idza sarqa fihi syarifu tarquhu wa idza sarqa fihi dhaifu aqamu alaihi lahad wa ilmullah law anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqad yadha. Rasulullah berkata bahwa para kaum, para masyarakat, para bangsa zaman-zaman dahulu itu mereka tumbang. Karena apa? Karena ketika orang-orang mulia, para pimpinan mereka, para tokoh itu yang melakukan kejahatan, mereka kemudian diampuni. Dan ketika orang lemah, orang bawahan, orang yang tidak punya bukti melakukan kesalahan, mereka akan dihukum seberat-beratnya. Kemudian Rasulullah menutup dengan kata-kata, seandainya Fatimah anak saya, itu Fatimah adalah putri beliau yang paling disayangi, jika mencuri maka saya akan potong tangannya. Ini adalah sebuah keteladanan yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Para hadirin rahimahullah. Kriteria yang kedua adalah kebebasan al-hurriyah. Maksud dari kebebasan ini adalah kebebasan berkeyakinan. Islam tidak pernah memaksa keyakinan orang lain, apalagi mengancam untuk mengikuti ajaran Islam. Seorang muslim seharusnya memberikan contoh nilai-nilai yang benar agar orang lain meyakini bahwa Islam adalah benar, bukan dengan memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinannya. Ketika Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, yaitu pada tahun 8 Hijriah dengan 10.000 tentaranya, dan pada malam hari mereka membawa lampu ataupun obor sehingga terlihat sangat menakutkan. Apakah Rasulullah akan melakukan tindakan balas dendam, di mana sebelumnya penduduk Mekah sudah berkali-kali menganiaya Rasulullah sendiri maupun para pengikutnya, bahkan mereka mendatangi Rasulullah di Madinah dengan tentara dalam jumlah besar, mengepung kota Madinah ketika perang Khandaq, perang Farid, dan juga ketika perang Uhud. Tetapi coba kita perhatikan para hadirin rahimahullah, apa yang dikatakan Rasulullah kepada mereka. Beliau berkata, "Madzakaruna an fa'ilin bikum faqalu khairun akhul karim wa akhil karim faqala la tathriba 'alaikumul yawma yaghfirullahu lakum idza kuntum tulaqah." Wahai penduduk Mekah, kira-kira apa yang akan saya lakukan kepada Anda sekalian? Maksudnya Anda yang pernah melakukan tindakan-tindakan yang sangat-sangat keji terhadap kami semuanya. Ketika ditanya seperti itu, penduduk Mekah menjawab, khairan, baik, sangat baik. Kami berharap dan saya tahu bahwa ini tidak akan terjadi apapun. Anta akhun karimun wa akhir karim, karena engkau adalah orang baik, anak orang baik. Kemudian apa dikatakan Rasulullah, la tasrifa alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Tidak menjadi apa, kamu semua saya ampuni dan Allah Maha Pengampun. Pergilah semuanya, kamu bebas. Kemudian nanti di dalam pidato selanjutnya dikatakan, barang siapa yang masuk masjid maka mereka terbebas atau diampuni. Barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan, kemudian mereka juga diampuni. Barang siapa yang menimpa senjatanya juga diampuni. Para hadirin, inilah contoh yang luar biasa bagi Rasulullah SAW, di mana dalam petikan hadis tadi bisa kita pahami, orang baik adalah orang yang diakui kebaikannya oleh siapapun, termasuk oleh musuhnya. Problemnya kita sekarang ini dipuji-puji oleh pengikutnya sendiri. Kalau dipuji-puji oleh pengikutnya sendiri, sedangkan lawan politiknya itu tidak memuji, itu biasa. Bahkan zaman jahili sudah begitu juga. Di dalam pepatah jahili dikatakan, unsur akhokum dzaliman aw mazluman. Bantulah, bilalah teman kamu, saudara kamu salah atau benar, zalim atau mazlum. Ini kan jahili ya. Nah sekarang ini jangan mau kita masuk di dalam tradisi jahili. Meskipun kita mengikuti sebuah partai tertentu, ketika partai itu salah ataupun kita akan keluar dari rel kebenaran, ya kita harus kritik ya, apapun partainya. Nah inilah seharusnya seorang muslim melakukan hal yang demikian.
sehingga seorang pemimpin sejati bisa dipuji oleh pengikutnya maupun lawan politiknya. Para hadirin rahimahullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kriteria negara Islam yang ketiga adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah setiap muslim diminta untuk melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Di samping itu juga terbuka untuk mendapatkan kritik dari masyarakat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat masyhur kehebatannya dan ketegasannya. Ketika diangkat menjadi kepala negara, beliau berkata, jika saya melakukan kebenaran maka dukunglah saya, dan jika saya melakukan kesalahan maka koreksilah saya. In ra'aitumuni wijajan faqawwimuni. Jika engkau melihat kesalahan pada diriku, maka luruskan saya. Dalam kondisi seperti itu berdirilah seorang badui, orang kampung datang dari wilayah desa, langsung dia berdiri dengan mengurus pedangnya dan berkata, wahai Umar bin Khattab, jika engkau salah akan saya tebas dengan pedang ini. Ya, itu adalah sebuah ekspresi di dalam kehidupan masyarakat yang masih tradisional waktu itu ya. Artinya bahwa seorang pemimpin tidak boleh alergi dalam kritikan bawahannya. Ini adalah ciri di dalam Islam. Itu juga yang dilakukan Rasulullah dan kemudian diikuti oleh Umar bin Khattab. Sidang itulah hal yang saya muliakan. Ada kriteria pemerintah Islam yang terakhir adalah bahwa pemerintah berkewajiban untuk mensejahterakan seluruh rakyat. Oleh karena itu, mengapa Islam mewajibkan zakat, memerintahkan infak, sedekah? Hal itu agar harta tidak dikuasai oleh sebagian orang saja. Ini sangat tepat dengan kita katakan pada zaman sekarang, karena kita ketahui cuma berapa persen atau 5% dari masyarakat Indonesia menguasai 50% kekayaan Indonesia ini. Di dalam Islam sudah diwanti-wanti ya, dari dahulu kala, sejak 1446 tahun yang lalu ya. Karena hal tersebut diharapkan agar harta lebih merata. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 7 dikatakan, ma'afallahu ala rasulihi min ahlil qura walillahi walil rasuli walil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili kay la yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Agar harta yang diambil oleh pemerintah itu dibagi-bagi, baik oleh pemegang pemerintahan atau kemudian para pejabat, tapi jangan dilupakan fakir miskin dan orang yatim serta orang-orang yang berhak lainnya. Karena agar apa? Agar harta tersebut tidak terkumpul di dalam orang-orang tertentu saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para hadirin rahimahullah, setelah memperhatikan 4 kriteria tadi, Lembaga Islamicity Index itu menempatkan Denmark, negara non-muslim, sebagai negara yang paling Islami tahun 2022 dengan skor tertinggi 8,43. Kemudian kalau kita lihat tahun 2022 ini tidak ada satupun negara muslim yang menempati tempat 40 besar. Baru kemudian nanti 43 itu ada diduduki oleh Malaysia. Kemudian 46 itu Emirat, 56 Qatar, Indonesia nomor 62. Para hadirin rahimahullah, Indonesia sebetulnya tahun 2020 juga nomor 62. Tahun 2021 sempat naik menjadi 57. Cukup lumayan, naik beberapa poin. Tetapi kemudian turun lagi 62 tahun 2022. Tetapi kalau kita lihat skor ini lumayan dibanding negara-negara yang selain Malaysia, Qatar maupun Uni Emirat Arab. Karena ternyata Jordan nomor 85, Saudi nomor 90, Maroko nomor 90, Turki nomor 100, Mesir nomor 128. Para hadirin rahimahullah, memang di dalam konteks ini kita tidak sedang berbangga,
tidak sedang berbangga, tapi kita sedang mengukur diri kita sendiri. Dan ini juga penilaian ini itu sampai tahun 2022. Berarti tahun 2023-2024 belum dihitung di dalam indeksasi ini. Para hadirin Allah, sidang sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Di dalam sebuah kunjungan ke Perancis yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Abduh tahun 1881, beliau mengatakan, saya menemukan Islam di Barat tapi tidak menemukan kaum muslimin, dan saya melihat kaum muslimin di timur, khususnya di Mesir, tetapi saya tidak menemukan Islam, maksudnya perilaku berislam. Zahabtu ila al-gharbi wa wajadtu islaman wa lam ajid muslimin wa lam a'udtu lisyarqi wajadtu muslimina walakinnani lam ajid islaman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Para hadirin rahmatullah, sebagaimana kita sampaikan tadi, bukanlah untuk sekali lagi bukan untuk berbagai diri, tetapi bahwa kita bukanlah negara yang terburuk, tetapi yang harus kita perbaiki adalah kekurangan-kekurangannya. Dan yang perlu kita kuatkan tadi adalah nilai-nilai positif yang ada di diri kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi afadha ni'amahu 'alaina wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi istafahu 'ala jami'il bariyah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa 'alamu anna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna as-siyam wal qiyam wal ruku'i was sujudi wal udhiyah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub wal absari sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ij'alna mimman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Allahumma inna nas'aluka tsabata wal istiqamata fi hadhihi al-ayyam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma aslih ulata umurina wa barik lana fi ulumina wa amalina. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.